Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Kalau memang betul ada orang yang mengatakannya ulama lalu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali, kenapa mereka buat? Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi, mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Ya, gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas, ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Allah ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan. Karena orang yang bijaksana,
Orang yang berakal adalah orang kalau mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat hal yang baru. Jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan. Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari, di siang hari, selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan, waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum, orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir, yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya, ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya, dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya, dan dari muka mereka kelihatan, dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW ceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah. Berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid. Berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya 1 butir, bagi 2. 1 dia makan setengah, setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu, ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang, sahabat berdiri, lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya. Pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih, 10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah. Kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia. Kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah. Padahal mereka tidak faham sebab urutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan. Jadi bukan kosong begitu saja. Gitu kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Itu sebetulnya pelarangan memperingati maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang katanya ulama lalu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran.
syukuran rumah, nyembelih ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran, nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira. Atas rahmat Allah yang berikan kepada kita yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam, nggak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau Anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara yang lupa biar ingat, acara perayaan Maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah, diajak membaca sholawat. Orang berkumpul, ada penceramahnya, ada sedekah, semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah? Kecuali mereka salah faham. Jadi Anda sekarang harus sadar bahwasanya jika ada orang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, itu karena dia tidak mengerti apa itu perayaan Maulid Nabi, atau karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anda tidak terlalu pusing deh, jangan ngurusi orang seperti itu. Tetaplah Anda berjalan dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Besarkan kalau Anda punya duit, setiap hari Anda maulidan. Amin. Setiap hari nyembelih ayam, Masya Allah. Ngapain? Maulidan. Setiap hari. Bagus. Atau kalau tidak mau maulidan karena Anda ribet, nggak mau masak-masak, Anda boleh setiap hari maulidan, bagi-bagi duit 5 juta. Saya datang insya Allah. Bid'ah juga. Nah, ini repot nih semua bid'ah. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan Anda jangan terpengaruh, jangan dibahas orang itu, selesai. Kalau bid'ahkan dia. Seperti orang bilang gini, Anda melek lalu Anda buta. Gimana sikap Anda kalau ada orang mengatakan Anda ini buta, tidak punya mata? Anda ngelihat tuh dibilang buta, nggak punya mata. Ya sudahlah, maklumi. Sing waras ngalah. Sudah. Orang aneh ngomong perayaan Maulid Nabi yang isinya seperti itu. Kecuali Maulid Nabi itu dirayakan seperti orang-orang kafir mengagungkan ulama tokoh-tokohnya, judi, mabuk. Ini beda babnya. Atau di acara Maulid Nabi ada keharaman, itu babnya adalah yang dipangkas keharamannya. Contoh perayaan Maulid Nabi berbaur laki perempuan sampai tidak karu-karuan. Jangan Maulid Nabi yang dihentikan, tapi laki perempuannya dipisah. Jadi saya sudah tidak pernah mau mendengar yang demikian itu, karena aneh sekali. Dari sisi mana pengharaman lalu mengatakan bid'ah? Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Nabi yang dirayakan kok merayakan. Sahabat Nabi tidak merayakan. Bagaimana wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok. Bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi, Anda tidak perang sama Nabi kok, seolah-olah seperti orang yang perang sama Nabi SAW. Anda pernah bela Nabi lalu mati bersama Nabi? Ya kita ya begini, ini belanya dengan harta kita untuk mendekatkan orang pada Nabi. Sudahlah, cukup ya. Saya tidak pengen lagi ada yang bertanya tentang makna Maulid Nabi SAW. Tidak ada hukum Nabi. Ini aneh, pokoknya itu orang aneh, biarkan saja. Karena dia tidak faham, tidak mengerti. Sudah. Baik, itu saja. Jangan terlalu berlebihan menanggapi mereka. Orang belum mengerti. Kalau orang tidak mengerti, Anda fahamkan tetap tidak mengerti. Allahu a'lam. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga bermanfaat.